Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefani Carolina Latuheru dengan nomor NIM 1914 070065 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, ingin mereview materi ketiga, yaitu mengenai konsep dasar penelitian pendidikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian bersama dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari, SPD, MSI. Begitu banyak pembahasan mengenai konsep dasar pada penelitian pendidikan, di antaranya yaitu pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan dedukasi. Berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu yang bercirikan dengan adanya kualitas, analisis, dan sintesis. Sedangkan berpikir non-ilmiah adalah berpikir yang dilakukan oleh seseorang dan hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Ada dua hal yang harus diperhatikan dari sarana berpikir ilmiah. Yang pertama yaitu, sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu, melainkan kumpulan pengetahuan. Yang kedua, tujuan mempelajari metode ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan terhadap ilmiah. Nah, tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah ini adalah yang pertama, untuk memungkinkan kita mampu menelaah ilmu secara baik, yang mana bertujuan untuk mempelajari ilmu agar mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsi berpikir ilmiah itu ada dua. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan dalam kaitan kegiatan ilmiah secara keseluruhan. Yang kedua, membantu proses metode ilmiah dalam mendapati ilmu dan teori-teori lainnya. Nah, perbedaan berpikir ilmiah dan non-ilmiah itu yang pertama dari sumber pengetahuan dan yang kedua yaitu dari ukuran kebenarannya. Selanjutnya yaitu hakikat, tujuan, dan fungsi pada penelitian pendidikan. Nah, penelitian itu adalah upaya atau cara kerja yang sistematis dengan tujuan menjawab pertanyaan atau permasalahan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Jadi, penelitian adalah proses yang sistematis, logis, yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan atau memecahkan masalah berdasarkan pada empiris dengan metode ilmiah atau pengetahuan ilmiah. Bagaimana bila penelitian dilakukan di dunia pendidikan? Nah, apabila penelitian dilakukan di dunia pendidikan, maka bidang yang diteliti adalah permasalahan yang dihadapi di dunia pendidikan. Nah, tujuan penelitian pendidikan itu ada banyak, di antaranya memperoleh informasi baru, mengembangkan dan menjelaskan, menerapkan, memprediksi dan mengontrol suatu perubahan, menyusun dan merumuskan teori-teori hukum mengenai hubungan antar faktor yang dengan lainnya, menerangkan kondisi atau faktor-faktor yang mendasari atau melatar belakangi terjadinya masalah, membuat prediksi, estimasi, dan proyeksi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, dan yang terakhir, mendeskripsikan secara jelas dan cermat tentang data atau fakta permasalahan yang diteliti. Nah, fungsi penelitian pendidikan itu terbagi dua. Yang pertama, fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitiannya. Ada penelitian dasar, ada penelitian evaluatif, dan ada penelitian terapan. Nah, sedangkan fungsi penelitian berdasarkan tujuan itu ada 4. Yang pertama, penelitian deskriptif, penelitian prediktif, penelitian eksplanatif, dan penelitian improvatif.
Manfaat penelitian pendidikan yang pertama sebagai alat peta yang menggambarkan keadaan pendidikan dan melukiskan kemampuan sumber daya, kemungkinan, pengembangan, serta hambatan yang dihadapi. Yang kedua, sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab kegagalan serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menyusun kebijakan dalam menyusun strategi perkembangan pendidikan. Yang keempat, sebagai masukan yang memberikan gambaran tentang kemampuan dalam pembiayaan, peralatan, pembekalan, serta tenaga kerja yang baik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai paradigma penelitian pendidikan. Nah, paradigma penelitian pendidikan ini merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realitas suatu permasalahan dan teori atau ilmu pengetahuan. Paradigma penelitian ini adalah pola pikir atau cara pandang mengenai keseluruhan proses, format, dan hasil penelitian. Nah, paradigma penelitian ini memiliki banyak jenis, di antaranya paradigma positisme, paradigma kualitatif, paradigma kuantitatif, paradigma interpretif, paradigma pragmatisme, paradigma kritis, paradigma konstruktivisme, dan paradigma subjektivitas. Nah, jadi pandangan paradigma pendidikan ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur yang baku, ilmu yang dianggap bersifat deduktif, berjalan dari hal yang dari umum dan bersifat abstrak, yang menuju konkret dan bersifat spesifik. Selanjutnya, kita masuk kepada komponen-komponen yang ada pada laporan proposal atau skripsi untuk beberapa jenis penelitian. Yang pertama yaitu pada penelitian eksperimen, yang mana harus ada data dan sumber data, jenis penelitian, dan bagaimana data dianalisis. Pada penelitian R&D, yaitu telah dijelaskan seperti halaman judul, abstrak, pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka, lampiran, instrumen, lampiran data, dan lampiran produk. Pada penelitian tindakan kelas juga ditayangkan yaitu seperti halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka, dan lampiran. Dijelaskan juga pada penelitian eksperimen itu seperti pemilihan masalah yang dianggap penting dan dapat dipecahkan. Variabel dalam penelitian harus jelas dan definisikan dengan jelas. Menggunakan desain yang sesuai, dapat dipilih eksperimen semu atau sungguhan. Yang keempat, penelitian dengan desain true eksperimen dapat dilihat dari penentuan kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Yang kelima, peneliti harus memiliki konsentrasi yang tinggi. Dan yang terakhir, setiap pengamatan dilakukan dengan pengulangan hingga beberapa kali. Selanjutnya, kita masuk kepada tahapan penelitian pendidikan untuk beberapa jenis penelitian. Yang pertama yaitu penelitian eksperimen. 1. Tahapannya, survei kepustakaan yang relevan terhadap permasalahan penelitian. Yang kedua, identifikasi masalah. 3. Merumuskan hipotesa. 4. Mendefinisikan pengertian dasar dan variabel utama. 5. Menyusun rencana eksperimen. 6. Melaksanakan eksperimen. 7. Mengatur data kasar untuk mempermudah menganalisis dan menempatkan dalam rancangan yang memungkinkan dapat diperhitungkan. 8. Menetapkan taraf signifikan kepercayaan penerimaan dan penolakan hipotesa. Terakhir, membuat interpretasi hasil testing dan menuliskan dalam laporan. Selanjutnya pada penelitian R&D, yang pertama yaitu potensi dan masalah, yang kedua pengumpulan data, 3. Desain produk,
4. Validasi desain. 5. Revisi desain. 6. Uji coba produk. 7. Revisi produk. 8. Uji coba pemakaian. 9. Produk massal. Selanjutnya, penelitian PTK ada 4 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan tindakan. 2. Tahap pelaksanaan tindakan. 3. Tahap pengamatan. Dan 4. Tahap refleksi. Pembahasan yang terakhir yaitu hambatan dalam penelitian dan solusinya. Hambatannya, 1. Hambatan dalam pengumpulan data, dan yang kedua, hambatan dalam menganalisis data. Sedangkan solusinya yaitu peneliti harus diharapkan agar lebih teliti dalam mencari data yang tepat dan cocok. Yang kedua, peneliti melaksanakan pengambilan data diharapkan lebih teliti lagi dalam membedakan nilai moral yang berkaitan dengan tanggung jawab, nilai moral yang berkaitan dengan hati nurani, dan nilai moral yang berkaitan dengan kewajiban. Sekian review materi 3 dari saya, Stefani Karolina Latuheru. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.